Hai, kami dari Rumah Peri Kecil dan sekarang kalian lagi dengerin Jangan Dipaksa Podcast. Karena dipaksa memang gak baik. Jangan dipaksa. Podcast. Hai semuanya, selamat datang di Jangan Dipaksa Podcast bareng gua Rai ya. Malam ini lagi jadi Rai dulu. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. Mereka ini mewakili sebuah komunitas yang bergerak dalam bidang sosial dan pendidikan. Yang saat ini tahu gue bertempat di Jakarta, tapi ntar kita tanya coba. Dan untuk tahu dan mengenal lebih dalam lagi soal komunitas ini, mari kita langsung ngobrol aja sama Giselle dan Naisa dari Rumah Peri Kecil. Halo. Hai. Gue udah kayak opener MC kondang belum? Parah. Bagus banget. Thank you. BTW, apa kabar Giselle dan Naisa? Aku baik. Aku juga, alhamdulillah baik. Oh, kalau gitu kayaknya kita denger cerita dulu nggak sih? Kayak mau Naisa dulu, mau Giselle dulu nih? Naisa sih. Oke. Oke. Kaget. Ini apa nih? Gimana Naisa harinya? Ngapain aja? Habis ngapain aja? Terus ya cerita apapun. Oke, untuk hari ini tadi abis melamar kerja ya, karena kebetulan baru lulus gitu. Oke, terus. Baru banget ya, jadi hari-hari ini ya apply kerja dulu sampai dapet gitu ya. Bagus. Tapi alhamdulillah baik sih kabarnya sejauh ini. Alhamdulillah. Giselle kalau boleh tahu, Naisa ini emang orangnya berapi-api kayak gini ya? Betul. Oh iya. Terus betul dong lagi nggak ada lanjutannya. Untuk di beberapa case dia juga nggak seberapi-api ini, tapi case-nya apa aku tidak bisa ceritakan. Oh, gitu ya tiba-tiba. Nanti off record kita ngobrol ya. Kalau Giselle gimana harinya? Baik sekali. Tadi aku kantor magang seperti biasa dan hari ini bisa pulang cepet, jadi happy. Rani gimana? Baik banget nanyain gue. Raidan lagi cuti hari ini. Kan gue kerja di Bandung, jadi gue kebetulan nyoblos pemilu di rumah di Depok. Terus Kamis Jumat kan kayak kalau balik lagi capek ya. Ya udah deh kayak cuti aja gitu. BTW cuti gue ada 23 hari, jadi gak masalah. Gak begitu masalah lah. Parah ya. Nantilah dikasih tau lah trik-triknya. Tapi sebelum itu, karena yang hadir ke rekaman podcast ini ada dua orang, gue pengen menguji dulu kedekatan mereka berdua. Apakah mereka mengenal satu sama lain? Bukan? Halo. Gak mungkin gak ada kejutan ini. Ya, ini diuji kita pertemanan, Cel. Betul. Gue akan menguji pertemanan kalian. Sekarang Giselle, giliran Giselle ke Naisa. Giselle, zodiaknya Naisa apa ya? Demi Allah, gue nggak tahu. Tanya dong sekarang kalau kayak gitu, tanya dong. Zodiak kamu apa? Lo inget gak, Cel, tanggal ulang tahun? Bulan dulu deh, bulan ulang tahun gue. Coba. Jangan kayak gitu, Nay. Sumpah. Coba. Sumpah banget. Coba, gue pengen tahu dulu. Ayo. Naisa. Apa ya? Ayo. Bulan ke-7. Juli. Betul. Apa kira-kira kalau Cancer. Betul. Boleh lah. Sekalipun banyak rintangan menghadang ya, nggak lancar-lancar banget, tapi oke lah. Kalau Naisa ke Giselle, silakan. Udah takut. Apa nih? Ulang tahun Giselle juga. Zodiak aja. Zodiak, Cel, nggak tahu, Cel, maaf. Pertemanan tuh nggak dinilai dari tahu zodiak atau enggak tahu. Tapi betul, emang harusnya kita lebih mengenal. Coba ditanya Naisa ke Giselle. September bukan, Cel? Tapi betul. Gila, pinter banget ya Allah. Gue bangga sih sama lo, Naisa. Bangga gue sama lo. Enggak sih, tadi gue habis research sebenarnya. Oke. Berarti apa ya? Libra apa Virgo? Libra. Ya. Tapi tipis sih. Gue lebih appreciate usahanya Naisa tadi. Thank you Naisa, lo keren. Lo dapat poin 1 di sini. Lo juga keren. Iya. Lo juga keren. Dalam hati gue.
Nah terus, tapi sebelum kita ngobrolin soal rumah peri kecil, gue pengen denger dulu dong kayak kalian berdua ini kan ada di satu komunitas rumah peri kecil, terus kalian tuh kenapa bisa ketemu ya berdua ini? Oke. Ini mau dari siapa nih, Cel? Dari gue boleh nggak? Dari gue boleh nggak? Enggak. Oke, sorry. Ayo, mau dari siapa? Boleh, Nay. Oke. Keren. Jadi sebenarnya ini unik sih. Oke. Kan gue sama Giselle itu teman satu SMA kan. Jadi kita follow-followan second account Instagram lah. Oke, second Gitu. account. Gue gak terduga sih. Ini gak terduga. Tapi oke lah. Kita gak pernah chatan juga sih. Tapi kita follow-followan second kan. Terus Giselle ini suka nge-storyin gitu. Kayak ngajar-ngajar anak-anak di rumah dia. Oke. Dan sangat menyenangkan gitu kan. Jadi kebetulan gue juga suka sama anak kecil. Dan gue pengen banget buat nyoba ngajar anak-anak. Tapi gue gak tahu gimana caranya. Jadi kayak gue reply story dia kayak, Cel, kalau misalnya ada lagi gue boleh ikutan gak? Gitu. Terus Giselle dengan membuka pintu sebesar-besarnya dia ngajak deh. Kayak, Nay mau coba gak ngajar sama gue? Gitu. Sudah deh semenjak itu kita kayak chat-chatan aja. Terus sampai suatu hari Giselle bilang kayak dia mau nge-expand ngajar dia biar lebih besar. Makanya ngajak gue dan ada temen gue satu lagi buat ngebangun si peri kecil ini gitu. Keren sih, dari public speaking-nya gue suka sama Nasya, cukup jelas, cukup mendetail, dan cukup deep ya. Capek banget. Kayak dinilai gitu ya public speaking-nya. Oke, Giselle ada yang mau ditambahin? Enggak. Berarti itu cukup jelas ya? Cukup. Emang awalnya dari Instastory sih. Interesting. Terus, kalau begitu kan tadi kan kalian udah teman SMA, terus kalian follow-followan Instagram, lalu akhirnya Naisa ikut kegiatan Giselle buat mengajar. Terus sebenarnya apa sih rumah peri kecil ini? Dan gue pengen tahu cerita awal mula komunitas ini terbentuk tuh gimana gitu. Jadi tuh awalnya aku tuh sendirian, Karai. Aku juga tahu kok. Oke, sorry. Jadi terinspirasinya itu dari kedua orang tua aku. Jadi emang aku dari kecil tuh sering diajak untuk ke panti asuhan kayak gitu-gitulah. Dan papa aku juga sering banget ngajarin anak-anak di sekitar rumah aku kayak kerjain PR gitu-gitu. Aku tumbuh dengan melihat hal-hal itu gitulah. Sampai akhirnya waktu 2020 itu awal COVID itu di lingkungan sekitar aku semua sekolahnya itu terbekukan lah gitu. Sedangkan mereka nggak punya fasilitas yang cukup untuk bisa Zoom atau apa gitu. Mereka tuh nggak ada laptop kayak gitu-gitu. Jadi emang pembelajarannya ngechat lewat WhatsApp aja gitu. Dan aku sebagai waktu itu anak SMA, aku ngerasa kayak kasihan banget ya gitu. Jadi akhirnya mereka dipanggil lah ke teras rumah aku untuk belajar gitu sama papa mama aku juga sama aku gitu. Terus itulah yang awalnya aku Instastory-in itu mulai dari ngajar-ngajar di rumah aku gitu. Sampai akhirnya yang tadinya datangnya 5 orang, tiba-tiba kedengar mungkin ke tetangga, akhirnya waktu itu sampai 15 orang dan aku ngerasa aku nggak bisa handle sendiri. Dan waktu itu kebetulan papaku juga berpulang gitu. Jadi aku berniat untuk melanjutkan, tapi emang aku butuh bantuan dari teman-teman yang punya niat yang sama juga gitu. Akhirnya terbentuklah rumah peri kecil. Berarti itu di tahun 2020 atau 21? 2020. Wow. Apa kegiatan pertamanya rumah peri kecil? Kalau kalian bisa ingat. Kegiatan pertama kita ngajar di rumah Giselle. Dan yang Naisa alami gimana pengalamannya ngajar anak kecil? Seru banget sih, kayak kita juga, maksudnya gue ngerasa gue juga belajar gitu loh dari mereka, kayak nggak cuma gue yang ngajarin mereka, tapi gue juga belajar dari mereka karena banyak hal-hal yang kayak gue jadi belajar tentang ya kesabaran juga nih, kayak kan anak kecil itu agak-agak susah juga nih kadang, atau misalnya pemahaman mereka beda-beda juga kan, jadi kita juga belajar gimana caranya sih biar semua anak tuh nyampe nih ilmunya, gimana cara ngajarinnya sih yang lebih oke, gimana cara nge-engage anak-anak biar mereka ngerasa seru. Kadang misalnya kita udah ngajarin apa, mereka ngerasa bosen kan, jadi kita juga harus mikir lagi gimana ya caranya biar anak-anak nggak bosen, kayak gitu sih. Interesting.
Gue sejujurnya ya, gue tuh minim banget pengalaman soal ngajar, apalagi ke anak kecil, dan denger cerita kalian tuh excited banget sih. Apalagi ngeliat Instagramnya di Dari kecil. @rumah.perikecil, bener ya? Yes, Betul. betul. Kayak di situ kalian mendokumentasinya dengan baik, jadi kudos buat kalian. Terima kasih banyak. Yeay. Lalu fast forward ke hari ini, berarti sudah sudah masuk tahun keempat ya, betul ya? Betul. Betul. Apa aja jenis kegiatan dari rumah peri kecil? Oke, untuk jenis-jenis rumah perikecil itu yang mainnya itu ada 3. Yang pertama itu tadi ngajar, biasanya ngajar di rumah Giselle. Terus Oke. yang kedua itu ada PKB, itu perikecil berbagi. Itu tuh biasanya kita kayak ngebagi-bagiin makanan aja sih buat orang-orang di sekitar gitu, yang di jalanan-jalanan gitu. Sama yang terakhir kegiatan. Nah kegiatannya ini biasanya kita ke panti-panti asuhan atau ke sekolah-sekolah anak jalanan gitu sih. Oh, interesting. Ini pertanyaan personal. Di luar, gue penasaran. Kalau kita balik ke SMA, pelajaran yang paling kalian suka apa? Satu pelajaran yang paling kalian suka. Yang Aku paling bisa suka. jawab Naisa. Oke. Kayaknya semua Berarti orang ini kita tahu. nge-switch ya. Kita nge-switch ya. Berarti dari Giselle ke Iya. Naisa, silakan. Ini ketebak banget sih. Apa Naisa tuh? pelajaran favoritnya adalah Bung jeng jeng. matematika. Is it? Yes, betul. Keren banget. Matematika, anjir. Gue somehow teringat diferensial, ada hukum bilangan. Betul. Karena kebetulan Iya. jurusan gue juga matematika sih. Jadi Oke. gimana ya? jadi bisa ya. Hidup dengan matematika. Sekarang gantian. Kalau dari Naisa ke Giselle, pelajaran favoritnya apa? Senbut, bener gak, Cal? Betul. Wow, keren sih. Berarti emang pertemanan yang erat itu nggak cuma dulu dari zodiak, tapi kita bisa tahu soal Mata pelajaran ya. Mata pelajaran. Anjir. Oke. BTW kita akan langsung menjawab satu question box. Ini ramai banget ya BTW. Di question box Jangan Dipaksa Podcast tuh ada sekitar 573 pertanyaan yang Keren banget. datang ke Ya kita gitu ampun. kan. Kita akan Itu jawab semuanya. kita akan jawab 2 aja BTW, sorry. Oh, oke. Jadi karena kita terbatas waktu ya, jadi kayak makasih banget Iya, yang udah nanya ke Keybox-nya kita. Pertanyaan pertama itu datang dari @Tania Tanggono. Dia nanya, kalau boleh nanya, kenapa sih namanya rumah peri kecil? Aduh, aku setiap ditanya ini tuh aku sebenarnya agak takut gitu ya jawabnya, karena ini tuh ngalir aja gitu. Awalnya tuh karena aku suka Disney. Oh, menarik. Oke. Nah, terus aku juga suka baca-baca quotes. Jadi waktu itu tuh lewat quotes gitu di Instagram. Tulisannya tuh kayak yang ada di bio-nya Rumah Peri Kecil Sekarang. Perlu Terus, gabungan nggak nih? Atau lo harus boleh, bilang boleh. quote-nya? Oke. Terus. Boleh dibuka. Jadi tuh intinya kenapa peri kecil, karena kita tuh cuman bisa terbang kalau misalnya kita saling bergandengan tangan. Karena peri kecil itu kayak anggaplah sayap kita terlalu kecil untuk kita terbangin kalau sendiri. Tapi kalau misalnya kita saling pegangan tuh kita bisa terbang bareng-bareng gitu. Wow. Oke, lo kali ini keren. Gue tepuk tangan buat lo. Di bio-nya Rumah Peri Kecil tersebutlah seperti ini. Masing-masing dari kita adalah peri kecil dengan satu sayap. Dan kita hanya bisa terbang dengan merangkul satu sama lain. Wow, itu big sih. Tania terjawab ya. Gue juga jadi amazed sendiri nih ngedenger jawabannya. Ternyata jawabannya keren gitu. Oke, kita udah tahu nih kegiatannya Rumah Peri Kecil, bagaimana peri kecil berdiri. Terus gue pengen cerita sekarang. Boleh dong. Ya? Jadi kebetulan gue sebagai seorang extrovert, ini sudah dibuktikan dari MBTI test yang gratis itu di Google. Gue nggak tahu linknya apa. 16 personalities. Kayaknya sih ya 16 personalities, tolong endorse. Setiap tahunnya tuh gue tuh selalu secara tanpa sadar gue tuh selalu ikut kegiatan sosial gitu. Mulai dari berkunjung ke panti, terus ngadain bukber, terus juga ikut mengumpulkan donasi dari teman-teman buat dibagikan ke yang membutuhkan. Terus
pas gue nemuin kalian tuh di Instagramnya @rumahprikecil, terus gue tuh kayak yang wow anjir, ada nih komunitas yang kok bisa mereka seintens ini melakukan kegiatan sosial dari tahun ke tahun gitu. Dan gue jadi terbesit gitu, gue pengen nanya buat kalian berdua, apa sih sebenarnya yang bikin kalian tuh tergerak untuk melakukan kegiatan sosial ini? Kalau yang bikin tergerak tuh selain yang tadi ya, mungkin aku udah sempet cerita dikit gitu, aku emang tumbuh berkembangnya ngelihat itu dilakukan sama orang tua aku gitu. Jadi pasti tuh ada impact-nya ke aku, pengen nerusin lah gitu. Tapi kalau kenapa ngelanjutin, aku ngerasa kayak ya mungkin ini klise ya buat teman-teman yang dengar atau gimana, tapi ini aku beneran bilang aku pas ngajar atau kayak aku ngelihat mereka happy, aku ikut happy gitu loh. Dan rasa happy-nya tuh beda sama kayak misalnya aku beli apa gitu atau aku menang penghargaan apa, itu tuh rasanya beda dan menurut aku cuman bisa didapetin rasa happy itu ketika aku ngajar anak-anak ini dan ngelihat mereka happy gitu sih kalau dari aku. Wow, keren banget. Keren banget Gisel. Tapi itu gak klise sih, maksudnya itu genuine hal yang lo rasakan kan, jadi ya kudos buat Gisel. Terima kasih lo. Kalau Naisa? Kalau dari aku sendiri, mungkin karena tadi udah sempet disebutin juga, kayak aku suka sama anak kecil kan. Jadi nggak tahu kenapa seru aja kalau ketemu anak kecil pertama. Yang kedua juga suka ngajar, kayak ngajar tuh seru gitu. Maksudnya kayak kita punya ilmu sedikit yang bisa kita coba kasih ke orang lain. Terus misalnya ngelihat anak itu tuh bisa karena abis kita ajarin tuh kayak fun banget, seneng banget. Dan aku juga ngerasa bahwa pendidikan tuh penting banget kan. Jadi kayak apa salahnya nih, maksudnya kan kita bisa punya kesempatan ya untuk itu. Jadi kenapa nggak kita coba aja untuk menyalurkan sedikit ilmu yang kita punya ke anak-anak yang emang butuh untuk belajar, kayak gitu sih. Dengerin kalian tuh kayak merasa terinspirasi banget. Gue tuh kayak langsung wow, ini berdua keren banget orang berdua. Oke, terima kasih banyak loh untuk penjelasannya. Tapi gue juga pengen tahu, kalau gue ngeliat dari Instagram kalian, kan kalian juga udah melakukan banyak kegiatan ya. Dan itu bisa dihitung dengan highlight story kalian, dengan dokumentasi kalian. Gue pengen tahu, dari semua kegiatan yang pernah kalian lakuin, apa momen terbaik kalian? Dan di kegiatan apa itu? Oke, cerita momen yang tak terlupakan gitu ya, apa ya kira-kira? Mungkin pertama ketika aku ke rumah Gisel ya, itu benar-benar momen pertama aku kan untuk ngajar sama anak-anak yang cukup banyak. Jadi di situ aku ngerasa kayak kena aja gitu loh, apa ya? Kayak aduh, ternyata seru banget, itu momen yang aku realize, oh ternyata seru banget ya buat ngajar-ngajar kayak gini. Itu sih yang buat aku nggak ngelupain, dan karena hal itu juga kan aku bisa sampai sekarang, sampai detik ini. Coba kalau misalnya waktu itu aku nggak reply story Gisel, mungkin aku nggak bakal diajak kan buat bikin Prikecil bareng-bareng gitu sih. Gila ya, kayak efeknya tuh dampak dari cuman nge-reply story tuh bisa segitunya ya. Karena waktu itu cukup banyak juga kan Cel yang nge-reply story dirimu. Iya, dan aku ngepostnya tuh setelah aku jalanin itu sendiri dulu gitu loh, karena aku takut diomongin dan lain-lain. Jadi aneh sih. Santai, tenang. Sorry. Tapi itu kalau dari Naisa, dengan dampak cuman nge-reply satu story, ternyata dia membuka kesempatan untuk mengalami pengalaman yang gak terlupakan buat dia. Kalau Gisel sendiri? Aku yang paling memorable ya. Yep. Itu waktu aku kunjungan ke salah satu tempat namanya yayasan Rumah Singgah Sahabat Ayah Sarah. Itu isinya teman-teman yang lagi berjuang melawan penyakit. Di umurnya yang masih kecil-kecil banget, bahkan ada yang teman-teman yang masih bayi gitu udah pakai alat-alat itu. Di momen itu terus kita sebisa mungkin nahan kan supaya kita nggak kelihatan sedih gitu atau nangis gitu, karena emang pengennya yakinin mereka juga gitu kalau misalnya mereka juga masih bisa sembuh kok gitu, kayak mereka nggak sendirian kok, kita datang ke sini untuk menghibur gitu-gitu. Dan di situ kenapa nggak terlupakan, karena selalu jadi reminder aku sih ketika ngerasa
ada yang kurang sama diriku atau kayak sedikit-sedikit ngeluh itu ketampar aja gitu kayak inget nggak sih ada anak-anak yang kayak gini loh tapi lu udah ngeluh-ngeluh lagi gitu. Ini gue ngambil tisu dulu boleh ya? Wah, Kayak, Rafael gini menangis saya. aku di sini gemeter dikit. Tapi gue yakin itu juga sangat berdampak sih, kayak kalau gue ngebayangin gue ada di sana, rasanya tuh itu BTW kalian pas saat itu ke rumah singgah, kalian ada berapa orang yang sana? Kita kayak 5 orangan gitu deh. Dan kebayangkan kayak lima orang ini harus kayak, ayo guys kita harus semangat, kita harus menghibur mereka gimana pun caranya. Anjir, itu mulia banget sih. Thank you loh. Itu di tahun berapa ya? 2023 sih ya harusnya. Oh, gila, berarti masih seger banget ya. Oke, terima kasih banyak. Kita udah tahu sekarang momen yang nggak terlupakan atau momen yang terbaik dari kalian selama ada di rumah peri kecil. Gue pengen tahu sekarang, kalau dari kalian berdua, apa mimpi terbesar kalian di rumah peri kecil? Naisa dulu deh, aku nanti ngerangkum. Ngerangkum. Boleh Naisa. Oke, ya kalau dari aku personally pastinya peri kecil bisa lebih bermanfaat ya, cakupannya bisa lebih luas, Amin. bisa nge-expand peri kecil bisa untuk ngejangkau anak-anak lainnya juga. Itu sih yang paling penting dan dari aku sendiri semoga kegiatannya bisa lebih banyak lagi dari tahun-tahun sebelumnya sih. Wow. Karena kemarin tuh menurut aku pribadi kayak kegiatannya tuh masih gap itu jarang-jarang gitu kan. Jadi harapannya semoga di tahun ini dan kedepannya bisa lebih banyak lagi. Keren banget. Giselle? Hai. Nah, hai, nggak tahu. Kamu udah selesai nulis belum? Udah. Udah ya, oke, silakan. Harapannya sebenarnya sesimpel, tetap jalan aja sih. Sesedikit apapun waktu yang bisa kita berikan, tetap berjalan, jangan sampai nggak ada kegiatan yang dilangsungkan gitu. Sama kalau misalnya mimpi terbesar, aku tuh pengen banget punya satu rumah yang bisa jadi tempat ya kayak base campnya peri kecil gitu, tapi jadi nanti anak-anak yang mau belajar atau emang nggak punya tempat tinggal itu bisa berteduh di situ. Doain ya. Wow. Amin. We will make it somehow. Nanti gue yakin niat baik dan tindakan baik pasti akan disambut oleh banyak tangan gitu. Jadi mari kita kawal terus hal-hal baik ini, niat-niat baik ini, dan kita lihat ke depannya akan seperti apa, oke? Amin. Amin. Gue tuh jadi kayak semangat banget sih ngeliat apa yang akan kalian lakukan. Dan di 2024, di tahun ini, peri kecil sudah ada agenda kah? Atau yang ingin dijalani? Udah, untuk next terdekat ada nih. Boleh Insya dong Allah, diceritain. ya ampun. Insya Allah kita nextnya kita kunjungan lagi sih untuk di bulan Maret. Jadi semoga lancar-lancar sampai Maret karena kita mau ada kunjungan lagi. Amin. Detail-detailnya boleh di-spill sedikit gak? Atau tipis-tipis saja gitu? Atau nanti aja kita lihat di rumah Boleh peri lihat kecil? di IG story, pantengin terus makanya ya teman-teman. Tapi insya Allah ada di bulan Maret ya? Insya Allah. Insya Allah. Ayo, bisa. Jadi dong. Dan ini ada pertanyaan kedua yang masuk di Keybox kita, yaitu dari Rivial Irfandi. Dia nanya, apakah orang di luar komunitas seperti saya bisa ikut kegiatan dari rumah peri kecil? Jawabannya bisa banget. Karena kita suka open volunteer juga. Jadi biasanya nanti kalau misalnya mau ada kunjungan yang akan dilakukan. Boleh. Gak masalah. Itu tuh biasa kita suka nge-storyin di IG story dan kita buka form untuk orang-orang yang mau volunteer ke kita gitu sih. Jadi biasanya memang orang-orang yang suka mantengin IG story sih yang bisa tahu kalau misalnya kita mau buka volunteer gitu.
Oh, Wow, berarti nggak boleh ketinggalan banget sih ya. berarti gak boleh ketinggalan banget. Kayak story kan cuma 24 jam gitu loh. Bener Mm. sih. Makanya dinyalain notificationsnya ya. Oke, menarik sekali. Giselle, keren banget. Berarti kita semua nih pendengar dari Jangan Dewasa Podcast yang episode ini bisa nyari informasi tentang rumah perikecil di mana ya? Di Di Instagram Instagram. Boleh. rumah.perikecil. Ada sosial media lain? TikTok, rumah peri kecil. Sama. Ada Twitter? Twitter Tidak. belum ada. Iya. Emang nggak usah sih kayaknya. Oke. Terima kasih banyak Giselle dan Naisa. Sebelum kita tutup sesi rekaman kita kali ini, gue pengen, tadi kan kita kan sudah bercerita tentang bagaimana kalian membuat kegiatan untuk yang bermanfaat untuk orang lain gitu kan. Terus sekarang gue pengen kalian membuat sebuah wish untuk diri kalian dan untuk seluruh kebaikan yang ada di dunia ini. Mau siapa duluan? Naisa. Allahu Akbar. Emang nih kayak Giselle nih kayak ngelempar Kenapa ya? terus ya. Coba dong Giselle, saya mau mendengar nih. Iya, Ya, saya Naisa mau dulu mendengar. yuk. Tolong. Tolong. Anjir, pressure. Silakan. Oke. Aduh, takut salah nih, tolong gak deh. Kan ini kan untuk diri sendiri. Oke, harapan untuk diri sendiri semoga Naisa di kedepannya bisa menjadi pribadi yang lebih bermanfaat kepada diri sendiri maupun orang lain ya Allah. Amin. Gila, Semoga berdoa aja keren banget ya. semoga Amin. bisa memberikan manfaat dan itu sih semoga bisa berdampak apa yang aku lakukan kepada diri sendiri maupun orang lain. Amin. Simpel aja. Keren. Keren. Jadi pressure nggak buat Giselle? Sangat. Enggak dong. Karena ini kan buat diri Aku sendiri. boleh gak sih? Apa tuh? Pesannya buat sesama anak muda. Wih, boleh tuh kan. Giselle sebenarnya tuh dia kayak- udah nulis ya. Udah mikir gitu tapi kenapa saya duluan terus ya? Saya jadi nggak mikir nih, tolong. Boleh. Tapi mesti tetap ada buat Giselle juga. Gue pengen dengar. Buat Giselle, semoga tidak capek-capek untuk terus melakukan apa yang sedang dilakukan saat ini, karena meskipun ada yang terasa melelahkan dan mungkin sulit untuk merealisasikan, tapi percaya aja kalau misalnya suatu hari nanti nggak akan ada yang sia-sia. Wow. Udahlah gitu aja untuk diri sendiri. Itu the big sih. Thank you for sharing with us. Dan untuk tadi lo bilang untuk semua orang yang mendengarkan audio ini. Oke, untuk yang dengerin ini, gue yakin lo semua masih muda. Gak cuman umurnya, tapi bisa jadi spiritnya yang muda, kita tidak pernah tahu, ya kan? Menarik. Please banget, sebagai anak muda, banyak banget yang bisa kita lakuin. Buka tangan kalian, kuping kalian, mata kalian. Banyak banget yang membutuhkan pertolongan kalian. Gak cuman secara materi, kita tuh bisa nolong orang lain, bisa jadi berkat buat orang lain tuh gak cuman dari materi gitu. Bahkan kita senyumin orang lain aja, kita bisa jadi berkat buat dia. Bisa jadi hari-hari dia lagi buruk, terus kita senyumin dia jadi happy. Itu kan sesuatu yang gak perlu susah-susah kita lakuin, tapi bermanfaat buat dia gitu. Jadi ayo dong, please banget lebih aware lagi sama lingkungan, banyak yang membutuhkan, dan ya, aduh, gemeter kecil. Kecil, oke. Tarik nafas. Oke, silakan lanjut. Ya, intinya saling membantulah apapun bentuk bantuannya. Yeay. Itu. Ini Yeay. salah satu audio yang selama rekaman membuat gua kayak yang ayo nih bisa nih berbuat hal yang lebih baik lagi buat orang lain. Dan terima kasih kalian berdua udah nyempetin main ke audio ini, dan especially itu sangat menginspirasi gue pribadi. So thank you guys for coming to the podcast. Thank you Thank you udah ngundang kita juga. It's Tapi- been
Apa-apa? Tapi aku boleh disclaimer gak? Boleh banget dong. Maksudnya kayak dengan aku dan Naisa ada di peri kecil, terus kita kayak ngomong-ngomong tentang ayo dong berbuat baik gini-gini tuh bukan berarti kita udah sebaik itu juga kok. Kita ya kan ya Nay, maksudnya kayak Kita masih kita juga belajar. kita juga masih belajar. Banyak juga kesalahan yang kita lakuin atau mungkin yang nggak mengenakan hati orang gitu. Tapi ya kita masih belajar guys. Jadi ayo sama-sama belajar. Yes, dan sebetulnya tidak ada yang lebih baik daripada mewujudkan niat kita dalam bertindakan apapun hal itu. Dan gue rasa dengan adanya niat baik dari kita semua dan udah berwujud tindakan itu udah jadi usaha yang terbaik sih yang bisa kita lakukan. So, panjang umur, hal-hal baik. Berkabar terus, Rumah Peri Kecil ke Jangan Dipaksa Podcast. Siapa tahu nanti kita bisa ngobrol lagi ya di audio yang lain. Amin. Amin. Dan semoga dengan terus bergeraknya kegiatan-kegiatan baik, niat-niat baik, kebaikan baik lainnya, itu dapat terus menyebar ke semua orang dan menginspirasi orang-orang yang menyaksikan seluruh tindakan baik itu atau mungkin merasakannya langsung. Dan Raidan pamit, Giselle dan Naisa pamit. Sampai bertemu di episode-episode dari Jangan Dipaksa Podcast lainnya. Bye-bye semuanya! Bye. Bye, thank you.